Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Apakah semua baik-baik saja? Alhamdulillah baik Kak. Gimana kabar Kak? Alhamdulillah baik-baik saja. Sebelumnya kita berterima kasih kepada semua yang telah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini, apa baiknya kita berdoa dulu. Silakan seorang yang sedang berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa, mengurus doa masing-masing dan doa dimulai. Sebelumnya, ini kalian bisa mengambil dengan apa kalian sudah saling mengenal sama lain? Belum. Wah, kalau itu kalian bisa lihat lagi bagaimana kalau kita saling mengenalkan diri. Oke, kakak punya cara yang digunakan untuk memperkenalkan diri dengan ragam nama. Apakah kalian tahu permainan ini? Belum. Jadi kan kalian jadi sedang mendengar. Nah, orang pertama memperkenalkan diri dan kelasnya. Setelah itu orang kedua mengenalkan dengan menyebut nama dan kelas orang pertama. Setelah itu menyebut nama kelas juga dan seterusnya. Jadi setelah itu mengenalkan diri, itu tidak disebutkan namanya itu dari kelasnya. Jadi seterusnya. Boleh nama panggilan bisa ya Kak? Boleh. Baik, pertama sih. Nama saya dari ini biasa dipanggil Wi atau Dewi. Kelas 12 IPA. Perkenalkan nama saya namanya Dwi dari kelas 12 IPA 7 dan perkenalkan nama saya Dewa dari kelas 12. Saya Nurul Amalia Angin, biasa dipanggil Bono dari kelas 12 IPA 5. Ini namanya Irma dari kelas 12 IPA 7, namanya Dwi dari kelas 12 IPA 7. Perkenalkan nama saya Dr. Dianti, saya berkelas dari sekolah. Ini namanya Mundur dari Revolusi Panima, ini Irma dari Revolusi Panima, ini dari Revolusi Panima. Perkenalkan nama saya Dr. Dianti dari kelas 12 IPA 7. Dewi dari 12 IPA 6. Namanya Joko dari 12 IPA 5, Irma dari 12 IPA 7, Dwi dari 12 IPA 7. Nah, sekarang saya sudah dikenal ya. Jadi, kita bisa mulai dengan kegiatan hari ini. Bisa. Kalian ada yang pernah mengikuti konseling kelompok? Belum. Jadi, konseling itu adalah suatu bentuk pelayanan atau bantuan bagi seorang senior kepada individu yang membutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dan dilaksanakan dalam situasi kelompok. Nah, pada konseling kelompok ini terdapat beberapa asas khususnya, yaitu ada asas kemanusiaan, asas kesukaraan, dan ada asas kebersamaan. Jadi konseling kelompok ini bersifat siapa? Ya, benar sekali. Jadi hasil itu artinya segala sesuatu yang dibicarakan oleh konseling atau konselor tidak boleh disampaikan oleh orang lain, karena konseling kelompok itu bersifat pribadi. Maka setiap anggota kelompok diharapkan bersedia menjalani semua pembicaraan atau tindakan yang ada dalam konseling kelompok kita ini. Nah, asas kebersamaan itu artinya hadiah, pendapat, usulan, bahkan dari kelompok harus bersifat sukarela, pertama perasaan. Sedangkan asas keterbukaan artinya keterbukaan dari anggota kelompok sangat dibutuhkan sekali, karena keterbukaan ini muncul maka akan terdapat gangguan atau kelompok. Nah, kembali pada kegiatan teknologi kelompok hari ini, pertama meminta waktunya selama kurang lebih 40 menit. Apakah kalian bersedia? Iya Kak, bersedia.
Tapi kita lihat dalam kalian semangat di mungkin kalau di negara kali ya kayak saya tidak perlu cerita. Ibu setuju. Kita sedikit saya sedikit yang masih mulai dari dari sana ke saya satu dua tiga Marshmallow. Three marshmallow. tidak cepat bagaimana apakah sudah merasa kembali Sudah. oke ya kalian sudah siap mengikuti konseling kelompok ini Sudah siap. jadi sebelumnya sebelum kita mulai konseling kelompok ini sebaiknya kita menyiapkan juga konseling kelompok Seperti apa itu kita konseling kelompok? jadi ini kalian mulai mengikuti apa yang saya katakan ya Silakan. oke mulai Saya dengan ini menyatakan dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari diri siapapun itu, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Itulah tadi pada konseling kelompok kali ini kita akan membahas mengenai prokrastinasi akademik. Di sini ada prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik itu menurunkan dalam tugas ya. Ya benar sekali. Kalau selanjutnya silakan kalian berikutnya menggunakan masalah yang siap bertanya seperti waktu perkenalan dimulai dari sini. Permasalahan saya benar-benar mengerjakan tugas karena berhasilkan bermain HP Kak. Saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk menemani media sosial. Karena pas ngerjain tugas juga sambil scroll TikTok atau IG. Jadi selesainya lama. Saya juga suka menonton drakor, jadi kalau nontonnya belum selesai ya belum bisa mengerjakan tugas soalnya tinggal begitu nanggung gitu Kak. Selanjutnya Kalau saya merasa malas mengerjakan tugas. Lalu mengerjakan kalau sudah mepet waktunya menentukan karena saya di rumah harus bagi-bagi buat kue, jadi kan kayak jadi malas gitu. Kalau saya Kak, selalu saya tunda-tunda mengerjakan tugas sekolah karena ikut organisasi di sekolah. Jadi saya tidak sempat kerjakan tugas. Kadang juga saya tidak masuk kelas dan tidak paham pelajaran. Jadi kalau ada tugas yang saya kerjakan pagi-pagi di sekolah sama teman-teman yang lain. Kalau saya sama seperti konseling saja, dulu selalu mengerjakan tugas di sekolah karena saya menilai untuk sendiri. Jadi kalau belum dijelaskan saya tidak jelas, lagi saya minus. Kadang guru itu kalau menjelaskan sebenarnya pelan, terus kalau menjelaskan itu kurang diperhatikan. Jadi saya kalau saya memberikan dulu, masih saya minta. kalau saya itu di rumah kalau siang terus karena tetangga di sebelahnya itu punya usaha
diskusi. Jadi kalau kerja kan terus itu kadang malam atau kalau misal nanti buka malam, saya kerja nih besok pagi di sana. Oke, jadi semuanya sudah mengungkapkan permasalahannya ya. Lalu menurut kalian permasalahan siapa yang kita bahas pada ini? Saya Kak, permasalahannya Dwi, karena sepertinya dia sudah cemburu sama media sosial. Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Saya setuju Kak dengan Nemo, dengan Ainun. Sepertinya permasalahan permasalahannya Dewi itu sudah sangat berat karena sudah kecanduan di media sosial dan sehingga sampai di sekolah itu Bagaimana setuju jika permasalahan Dwi kita pasti? setuju. Apakah Dwi setuju jika permasalahannya kita bahas? Setuju dengan sekali. Baik, terima kasih. Silakan Dwi menceritakan permasalahannya secara detail. Jadi saya sering mengadakan tugas karena asik bermain media sosial. Saya bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk bermain media sosial. Mungkin saya sudah kecanduan. Kadang saat mengerjakan tugas juga sambil bermain media sosial. Jadi selesainya lama. Saya juga merasa kecanduan menonton drakor kan. Karena mengenai drakor apa yang aku jadi ngerjain tugas juga sering di sekolah. Apalagi pas sekolahnya daring. Kadang saat guru menerangkan, saya bermain media sosial. Baik, terjadi permasalahan ini yaitu kecanduan media sosial dan kecanduan dengan berplatform sehingga menyebabkan proses penyelesaian yang terjadi begitu ya? Iya. Oke, ini bisa mengatakan dia semenjak tinggal mengatakan permasalahan ini menggunakan daya di mana ada satu estimasi yang dirasakan sebelumnya dan angka 12 misalkan yang mungkin awalnya sudah pada level yang tidak karena itu ini sampai kita mengumpulkan bulan sama sekali. Nah, ini merasa estimasi yang dirasakan ada pada angka berapa? Mungkin pada hasil berarti proses ini sejak kapan melakukan vaksinasi atau sering hingga pembinaan sekolah? sejak masuk SMA. Dulu waktu SMP saya masih belajar mengenai Baik, apa yang diharapkan dengan mengikuti kegiatan konseling ini? Saya setelah mengikuti konseling kelompok, bisa mengatasi prokrastinasi yang saya alami. Jadi saya bisa lebih fokus dari Ya, jadi apa yang menyebabkan ini lebih mengutamakan bermain media sosial daripada mengerjakan tugas? saya merasa bosan kalau harus mengerjakan tugas saja. Jadi awalnya bermain media sosial itu hanya sebagai selingan, tapi lama-lama lebih sering bermain media sosial daripada mengerjakan tugas. Tapi dari setiap hari ada tugas kan? Lalu pada saat tidak ada tugas, apakah ini tetap bermain media sosial? Kalau tidak ada tugas, saya bermain media sosial. Kalau enggak ya nonton. Lalu apakah kita pernah mencoba untuk menghilangkan jejak yang tersebut? Jadi apa yang dilakukan untuk mengurangi kecanduan tersebut? Kemarin saya mencoba untuk tidak membawa HP saya, tapi guru membagi tugas agar tugas yang menggunakan HP. Jadi saya tidak pakai teman, tapi sampai di rumah untuk kasih media sosial saya Facebook. Jadi mau nggak mau saya main media sosial kan. Jadi saya katakan usaha ini mengurangi kecanduan media sosial itu gagal ya? Apakah dia merasakan dari jadi apakah dia merasakan
dan yang kedua media sosial. Misalkan karena anak tuh malas tugas Jadi apa yang dilakukan untuk mengatasi tersebut? semua terus lebih memilih waktu jadi saya belajar mengerjakan tugas mengontrol di rumah dan bermain media sosial. Namun saya merasa untuk melakukan hal-hal sangat berat. Baik, silakan teman-teman. Ada yang bisa untuk memberikan masukan dan masukan kepada Dwi untuk mengatasi permasalahan yang dialaminya. Silakan dari siapa dulu. Saya sendiri itu seperti sama sendiri, misalnya membatasi membuka media hanya 15 menit. Setelah itu dia bisa melakukan kegiatan lain dan tidak melihat Sekali saran dari bagus saran dari Febri. Jadi ini bisa dijelas pada 12 tahun dulu karena mereka menyatakan ini bukan keduanya dari Islam. Tapi satu sisi saya melakukan ini berkesingan. Nah, ini bagaimana Kak merasa kurang jelas pada diri sendiri? saya masih merasa kurang jelas, saya masih merasa lagi. Saya harus konsisten untuk berubah dan melakukan media sosial. Selain yang ini ada kayak yang dibubarkan bisa nekat. Ini harus menyadari kalau sebagai siswa itu memang kewajiban Kak mengerjakan tugas. Mungkin untuk mengurangi kecanduan dengan sosial media itu harus fokus dulu mengerjakan tugas sekolah. Setelah kerja tugas mungkin bisa memberikan reward ke dirinya sendiri dengan bermain sosmed. saran dari guru ini juga sangat bagus. Kalian sebagai siswa harus menyadari kewajiban kalian, yaitu belajar terhadap sesuatu yang kalian berbuat. Jadilah nah selanjutnya siapa yang akan memberikan saran? Saja. Jadi ini bisa benar-benar fokus untuk mengerjakan semua tugas-tugas bagaimana menurut ini saran dari teman-temannya apakah dia berani untuk menghapus pekerjaan ini? Karena saya juga membutuhkan hiburan atau tugas dan media sosial yang bisa menambah pengetahuan dan teman. Oke, berarti ini pelajaran untuk menghapus karena sosial media juga memiliki manfaat yang positif juga. Jadi teman-teman saya belum bermasalah. Jadi menurut itu ini duit bisa mengurangi kecanduan sosialnya dengan cara bisa lebih fokus sama dunia nyata dan bisa kayak saya contohnya berarti di rumah mengerjakan kegiatan-kegiatan lain bisa bermanfaat seni juga lebih ini bisa lebih fokus ke kehidupan kegiatannya dan tidak lagi mengikuti sosial. Nah, saran yang kami ini juga sangat bagus. Jadi bisa untuk memutuskan dirinya pada dunia nyata dan mengaktifkan media sosialnya saat mengerjakan tugas. Jadi, solusi yang menyampaikan sarannya dari tadi dia mungkin ada untuk jawabannya. Terima kasih atas saran dan solusinya teman-teman. Mungkin nanti saya akan coba dari teman-teman. Oke, dari setelah mendapatkan saran dan kemudian apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan prokrastinasi tadi? Saya akan mendapatkan sosial dan lebih fokus mengerjakan tugas dan juga lebih fokus mendengarkan penjelasan guru saat di kelas agar tidak ingin sampai mengerjakan tugas dan juga mengurangi bermain media sosial. Nah, kalau sekali solusi yang di orang lain, bagaimana solusi yang tidak akan Sudah salah bagus. Nah, teman-teman juga sudah bisa solusi yang tidak sangat bagus. Nah, kalau nanti ditemukan permasalahan yang berada di skala sebelah, sekarang sudah ini dan sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Kira-kira posisi permasalahan ini berada di skala
kayaknya di sekitar Itu yang sudah diuji dan teman-teman yang ikut kita juga bisa diterapkan kepada negara masing-masing untuk mengurangi keperluan dari beberapa hari. Sekarang kita mempunyai hari untuk bermain sebagai mahasiswa dan keluarga kalian. Karena dulu dinamika yang baru dan menjadi pendidikan yang lebih tinggi kalian harus bisa mengawal apakah kalian setuju untuk tidak berjalan lagi dalam negara tugas? Setuju. Selanjutnya ibarat menentukan kalian lanjut untuk perencanaan dan berikutnya. Nah, kakak ini sudah memberikan lomba evaluasi. Nah, nanti kakak akan memberikan kontak perilaku di dalam kontak perilaku tersebut. Kalian menuliskan tingkah laku yang kalian tingkah laku kalian yang ada masalah dan tingkah laku yang tidak kalian inginkan. Apakah kalian bisa mengubah masalah kalian, maka itu akan memberikan kalian kontaknya. Kalian akan mendapatkan sanksi. Lainnya hadiah dan tentunya nanti kalian berikan bersama setelah kalian selesai. Untuk lembaga NKP dan akan diberikan pemeriksaan kita melakukan sesuai kelompok kira kalian sudah cukup paham mengenai kopi yang terlalu strategis, jadi kita akan saja untuk kelompok kali ini. Tetapi sebelumnya kita akan sebelum pada akhiri kita meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan hasil dari kegiatan kelompok kita hari ini. Silakan siapa yang bisa menyimpulkan? Tadi kita melakukan kegiatan kelompok konseling kelompok dan topiknya itu prokrastinasi akademik, dan kami juga sudah menceritakan masalah yang kami alami sendiri dan yang ditinjau atau dibahas lebih lanjut itu masalahnya dari lalu kami juga sudah menyampaikan solusi terkait permasalahan yang dialami dan bisa diterapkan kepada diri kami sendiri untuk mengatasi prokrastinasi akademik seperti membatasi penggunaan sosmed, menonaktifkan aplikasinya, menyibukkan diri dengan dunia nyata dan sibuk dengan dunia maya, dan juga kita bisa tegas kepada diri sendiri. Tapi sebelumnya kakak ingin mendengar kisah kalian selama mengikuti konseling kelompok ini. terima kasih karena menjadi konseling kelompok ini saya sudah mendapatkan solusi yang baik mengenai prokrastinasi yang saya alami. Benar Kak, saya juga menjadi tahu apa saja tindakan yang dilakukan saat mengalami prokrastinasi. Nah, sekarang kita akan menentukan jalur kemudian ini apakah kalian adalah tindakan Jadi Kak, yang harus ditunjuk. Kita akan melaksanakan kelompok depan. Kalau begitu, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan ini. Semoga apa yang didiskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nanti sebelum kita masuk ke kegiatan ini, ada banyak kita berdoa terlebih dulu. Berdoa untuk apa yang masing-masing. Berdoa selesai. Jika ada salah kata dari kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.